Selamat datang penggemar Tuan Wira. Sebelum mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan kelanjutan cerita Tuan Wira. Bab 523. Akhirnya, Putro, Fabrian, Gentala, Pramana, dan Lingga pun beristirahat. Keesokan paginya, setelah selesai berlatih Wing Chun, Wira menjinjing kotak makanan dan pergi ke villa. Baru saja dia menaruh makanan-makanan itu di atas meja. Fabrian yang baru selesai mandi langsung mendekat, lalu memindahkannya ke lantai. Kemudian dia berkata dengan nada menyalahkan, "Paman Wira, gak boleh merusak barang berharga yang begitu langka. Kita makan di lantai saja." Fabrian memang boros, tetapi dia tidak pernah menghambur-hamburkan uang dalam jumlah besar. Jika bertemu barang berharga yang langka, dia akan tetap memperlakukannya dengan hati-hati. "Fabrian, ini cuma sepotong kristal kok. Memangnya kenapa kalau rusak?" Wira menaruh kembali makanan-makanan itu ke meja dan bertanya, "Apa meja ini lebih berharga dari persahabatan aku dan Kak Putro? Sekarang, pabrik kelima sudah bisa memproduksi kaca dengan semakin cepat. Jadi, kaca tidak termasuk benda berharga yang langka. Jika memang rusak, Wira tinggal menggantinya dengan yang baru." "Hahaha, Wira, aku suka banget sama sifatmu ini. Berhubung kamu sudah bilang begitu, aku akan menggunakannya dengan tenang." Putro berjalan mendekat, lalu langsung duduk di samping meja dan menaruh gelas araknya di atas meja kaca. Namun gerakannya tetap sangat berhati-hati. Fabrian juga duduk dengan hati-hati, lalu meletakkan peralatan makannya dengan pelan. Dia merasa Wira benar-benar sangat boros. Sepotong kristal besar ini bernilai miliaran gabak. Namun, Wira malah menggunakannya menjadi meja makan. Jika dia menceritakan hal ini setelah sampai di kota provinsi, orang lain mungkin akan mengira dia sedang membual. Sebab bahkan raja juga tidak begitu boros. Tidak lama kemudian, Gentala, Pramana, dan Lingga juga mendekat. Kemudian mereka menyapa, "Paman Wira." Wira tertegun sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum, "Ayo makan." Daya tarik benda-benda baru memang sangat besar. Hari ini, para sarjana provinsi yang sebelumnya masih agak sombong malah langsung memanggil Wira dengan sebutan paman. "Ayo makan." Berhubung makanannya ditaruh di atas meja kristal, ketiga orang itu pun memberanikan diri untuk duduk di sana. Mereka bertiga makan dengan sangat berhati-hati dan bahkan tidak berani menaruh peralatan makan mereka di atas meja. Sebab mereka takut tidak sengaja memecahkan meja kristal ini. Jika begitu, bagaimana mereka harus ganti rugi? Meskipun membantu Wira mengajar di dusun ini seumur hidup, mereka mungkin masih belum mampu membayar ganti ruginya. Selesai sarapan, Wira mulai menjelaskan materi dari buku matematika, fisika, dan kimia. Harus diakui bahwa orang yang mampu menjadi sarjana provinsi memang adalah orang yang berbakat. Sementara itu, Gentala, Pramana, dan Lingga yang mampu menjadi sarjana kerajaan jauh lebih hebat lagi. Hanya dalam waktu 3 hari, Putro dan ketiga muridnya sudah berhasil memahami 80% dari 3 pelajaran itu. Meskipun tidak sepenuhnya paham, setidaknya mereka juga berhasil menghafalnya. Oleh karena itu, Wira pun menjadi tenang.
Setelah menyerahkan semua kepada 4 orang itu, Wira pun mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota provinsi. Setelah menerima surat dari Wulan waktu itu, ia menyadari ada banyak keanehan dalam surat dan menjadi khawatir. Jadi, dia ingin pergi menemui Wulan secepatnya. Malam ini mereka makan hotpot bersama sebelum berpisah. Setelah itu, Putro, Fabrian, Gentala, Pramana, dan Lingga pun kembali ke villa. Putro mendengus. Pramana, Lingga, bukannya kalian hanya berencana untuk tinggal di dusun Darmadi selama 3 hari? Lalu mau cari alasan untuk pergi. Besok, kalian berdua sudah boleh pergi. Guru, kami sudah menyadari kesalahan kami. Jangan ejek kami lagi ya, ujar Pramana dan Lingga sambil membungkuk dan menangkupkan tangan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa penyesalan. Selama tinggal di dusun ini, mereka mempelajari tentang matematika, fisika, dan kimia, serta melihat begitu banyak benda yang baru dan ajaib. Selain itu, mereka juga bertemu dengan para prajurit dari pasukan Ziarah Hitam dan prajurit tua lain yang sudah pensiun. Jadi, mereka tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang mengalahkan bangsa Agrel. Sekarang, mereka benar-benar sangat kagum pada Wira. Baguslah, kalau kalian menyadari kesalahan kalian dan mau berubah, Putro terkekeh. Lalu mengubah topik dengan berkata, Tapi salah satu dari kalian tetap harus meninggalkan dusun Darmadi. Kenapa? Pramana dan Lingga merasa sangat tidak rela.